Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Anis, Bapak Muhammad Anis dari Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya sebagai berikut. Mungkin karena saya kurang pergaulan, saya pribadi merasa baik-baik saja dengan teman-teman non-Muslim. Keruncingan masalah biasanya hanya terjadi pada momen-momen tertentu, politik, perebutan wilayah, dan lain-lain yang berimbas kepada masing-masing penganutnya. Kalau dilihat yang terlibat, paling hanya ustadz-ustadz dan para pastor. Bagi saya, garis lakum dinukum waliyatin sudah cukup. Bagaimana menurut Prof? Secara sosiologis memang ada dua lapisan ya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah elit, golongan elit, pemimpin, tokoh, gitu ya. Dan yang kedua rakyat biasa, layman on the street, gitulah kira-kira. Nah, elit adalah yang sering tampil di depan umum, di publik, pernyataan-pernyataan para elit, para pemimpin komunitas didengar, dicatat, dipatuhi, dan dijadikan acuan untuk berpikir dan bertindak oleh pengikut-pengikut dan penggemarnya. Elit atau pimpinan partai politik, pimpinan besar, pimpinan pusat organisasi, PB atau PP, elit birokrasi, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, dan begitu selanjutnya. Elit agama, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi fatwa, dan begitu selanjutnya. Menurut Bapak Muhammad Anis, para ustadz dan pastor pendeta juga kiai, pedanda, ustadz dapat dikategorikan sebagai pemimpin atau elit. Sampai di situ saya setuju, sepenuhnya setuju. Golongan elit, pemimpin dalam setiap levelnya memang harus ekstra hati-hati, penuh pertimbangan, dan berbasis data keilmuan ketika mereka hendak mengeluarkan pernyataan dan sikap di depan khalayak ramai atau publik. Tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah di dalam setiap tutur kata, ucapan, apalagi fatwa di depan publik, karena akan punya dampak besar terhadap para pengikut dan penggemarnya. Pada era digital, termasuk dalam kategori ini adalah influencer, YouTuber barangkali, apalagi yang disebut buzzer, segala macam itu, dan lain sebagainya. Dua, bagaimana dengan rakyat biasa, masyarakat biasa, jamaah masjid biasa, bukan pemimpin, jamaah pengajian, jemaah gereja, sekolah minggu, dan begitu seterusnya. Cukupkah dengan berpedoman lakum dinukum waliyatin? Itu tadi pertanyaan di atas. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam batas-batas tertentu, saya kira cukup. Baik
pada posisi passive tolerance, active tolerance, maupun total tolerance. Namun, yang lebih diperlukan adalah sikap keterlibatan aktif. Bukan tidak peduli sama sekali atau careless terhadap setiap penganut agama-agama dunia untuk secara bersama-sama membangun hubungan yang ramah, yang harmonis, dan damai untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di atas itu, saya ada catatan penting di sini. Di era digital, orang awam pun tiba-tiba dapat berperan juga di sini. Ia dapat berubah seolah-olah menjadi seorang ahli, seolah-olah expert, seolah-olah masuk golongan elit dengan cara mengirim, memforward, menyebarluaskan pesan-pesan yang dibaca di SMS atau Facebook atau Twitter dan seterusnya. Jadi ada pergeseran peran itu yang orang awam biasa tadi tiba-tiba berubah karena difasilitasi oleh revolusi teknologi informasi itu. Nah, sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian hidup dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, regional, nasional, juga harus bersikap kritis. Jika ada pernyataan, pandangan, pendapat, fatwa yang sekiranya berpotensi untuk menyinggung, melukai perasaan orang atau kelompok lain, tidak kondusif untuk kehidupan damai di level lokal maupun nasional, regional, anggota masyarakat biasa, anggota jamaah masjid atau gereja biasa juga harus tampil ke depan untuk saling mengingatkan dan menasehati. Dalam bahasa Quran disebut watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dengan cara yang bijak dan santun, sopan, agar tidak sampai terjadi sesuatu keadaan yang tidak diinginkan. Minimal tidak menyebarluaskan konten atau isi yang dikirim di media sosial secara tidak bertanggung jawab. Ini adalah tugas semua warga negara, mau orang biasa, apalagi elit, tanpa mengenal agama yang dipeluknya, juga ras, suku, etnis, organisasi, dan begitu seterusnya. Demikian, terima kasih.